Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Agustiani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banjarnegara, akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk memenuhi kegiatan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani bersama rekan saya, yaitu Ibu Siska Lailatul Barokah, yang akan menjadi objek pengamatan saya kali ini. Baiklah, mari kita lanjut pada kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Rina. Ya. Gimana Bu Siska kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sendiri juga sehat Bu Siska. Oke. Bu Siska, kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu Siska, dengan tujuan nanti pada saat pembelajaran di kelas Bu Siska itu akan merasa lebih percaya diri dan Bu Siska itu akan merasa lebih siap dengan hal-hal yang sudah kita bicarakan hari ini. Oke. Nah Bu Siska, dari kegiatan pra-observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Boleh ya Bu? Boleh, silakan. Oke, jadi begini Bu Siska, sebenarnya pada saat Bu Siska besok mau melakukan observasi pembelajaran di kelas, materi yang akan disampaikan itu apa Bu Siska? Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang interaksi sosial. Tapi lebih spesifiknya, besok yang akan saya berikan itu tentang tindakan sosial Bu Rina. Oke, jadi materinya itu tentang hubungan sosial atau tindakan sosial ya Bu Siska ya. Nah, begini Bu Siska, setelah Bu Siska akan menyampaikan materi, otomatis kan ada tujuan pembelajarannya nih. Ya. Nah, tujuan pembelajaran nantinya apa Bu Siska? Tujuan pembelajarannya adalah saya berharap siswa-siswa itu dapat memahami apa itu tindakan sosial. Terus juga siswa-siswa juga bisa mengidentifikasi tipe-tipe tindakan sosial. Oke. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu peserta didik diharapkan memahami ya Bu Siska tentang tindakan sosial. Kemudian yang kedua, peserta didik nanti diharapkan untuk bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan sosial seperti itu Bu Siska. Oke, baiklah Bu Siska. Kemudian kira-kira area pengembangan yang nanti akan dicapai itu apa dalam pembelajaran? Area pengembangannya dalam materi tindakan sosial itu saya ingin anak-anak itu bisa mengenali tindakan sosial, terutama tipe-tipe tindakan sosial yang ada di sekitar lingkungan mereka, dan juga dapat mengidentifikasi tindakan yang mereka lakukan, apakah sudah termasuk tindakan sosial atau tidak. Jadi area pengembangannya nih Bu Siska nanti akan mengembangkan tentang pembelajaran peserta didik diharapkan mampu mengembangkan tipe-tipe tindakan sosial. Kemudian yang kedua, siswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi tindakan sosial yang ada di lingkungan sekitar, lingkungan rumahnya sendiri. Kemudian, nah Bu Siska, dengan pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, pastikan ada strateginya yang dipersiapkan oleh Bu Siska dalam pembelajaran. Nah, strateginya itu apa Bu Siska? Strategi yang akan saya lakukan nanti ketika pembelajaran di kelas adalah saya akan sesuai dengan modul ajarnya saya akan melaksanakan dengan model pembelajaran discovery learning. Terus juga nanti saya akan membuat LKPD. Jadi itu nanti LKPD-nya berisi pernyataan. Jadi secara kelompok mereka berdiskusi dari pernyataan tersebut setuju atau tidak setuju. Terus untuk mengukur pemahaman mereka, apakah mereka itu sudah paham atau belum terhadap materi yang saya ajarkan, saya nanti akan menggunakan media Kahoot, Bu. Terus untuk media yang saya lakukan, yang akan saya gunakan besok itu nanti saya akan membuat PowerPoint dari Canva ya Bu, karena Canva kan lebih menarik gambar-gambar dan animasinya. Terus kemudian juga itu tadi dengan Kahoot juga. Baiklah Bu Siska. Nah, jadi strategi nanti yang akan diterapkan pada saat pembelajaran di kelas ya Bu Siska,
Yang pertama itu Bu Siska menggunakan model pembelajaran discover learning ya Bu Iya, Siska. betul. Terus kemudian Bu Siska juga kepingin menggunakan diferensiasi konten sepertinya Bu Iya, Siska. Ya, jadi diferensiasi jadi Bu Siska itu mau menggunakan berupa PowerPoint tetapi dari Canva. Iya. Karena anak-anak sekarang kan cenderung lebih tertarik ya Bu Iya. Siska dengan menggunakan Canva, entah itu dari animasinya atau gambar-gambarnya yang lainnya. Iya. Terus kemudian Bu Siska juga akan membagikan LKPD nantinya. Iya. Oh iya, LKPD ya. Nanti di sini akan diskusi kelompok secara kelompok. Terus kemudian yang terakhir di akhir pembelajaran Bu Siska akan juga seperti memberikan semacam pertanyaan berupa post test. Iya. Iya, tapi menggunakan teknologi ya, karena anak-anak sekarang kan cenderung suka menggunakan teknologi. Jadinya aplikasi yang digunakan tadi adalah Kahoot ya. Oke. Mungkin di sini akan menciptakan pembelajaran jadi lebih tertarik ya begitu. Iya. Oke, baiklah Bu Siska. Sepertinya seperti itu aja dulu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan pada kegiatan pra-observasi. Nanti kita akan ketemu kembali Bu Siska pada kegiatan setelah observasi yaitu pasca observasi Bu Siska. Oke. Terima kasih sekali Bu Siska atas waktunya. Sama-sama. Oke. Demikianlah kegiatan pra-observasi bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Siska Lailatul Barokah. Sampai jumpa pada kegiatan pasca observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Nah, sehat ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita ke pelajaran, seperti biasa kita cek kehadiran dulu ya. Hari ini tanggal berapa ya? Adinda Salsa, Airina, Safira, Suleha. Oke. Ya, biar kalian lebih semangat lagi, kita main sebentar ya. Kita ice breaking sebentar. Nanti aturan mainnya semuanya berdiri membentuk lingkaran besar. Nanti saya berada di tengah-tengah. Terus kita nyanyi cicak-cicak di dinding. Tahu semua ya lagunya ya? Ya. Nanti ya kalau pas lagi lirik hap, nanti saya memberikan kode, misalkan saya memberikan kode 3, berarti kalian harus membentuk kelompok yang isinya 3 orang, gitu. Nanti yang bebas ya, gitu. Nanti yang nggak dapat kelompok berarti duduk di tempat duduknya, nggak boleh ikut main lagi, kayak gitu. Oke, 1, 2, 3. Hari ini kita akan mempelajari materi baru setelah kemarin kita sudah belajar tentang materi yang sebelumnya yang sudah bahkan diujiankan pas lagi tes PTS, fungsi dan peran sosiologi. Bagus sekali, tepuk tangan buat Faiz. Iya, betul ya, fungsi dan peran sosiologi. Sekarang kita masuk ke materi baru ya, atau materi kedua, yaitu tentang apa? Bisa dibaca semuanya? Oke, tindakan sosial ya. Nah, setelah nanti kalian mempelajari materi tindakan sosial, harapannya nanti kalian bisa memahami apa definisi tindakan sosial, lalu dapat membedakan mana yang termasuk tipe-tipe tindakan sosial yang tipe A, tipe B, tipe C atau dan lain sebagainya. Ya, jadi hari ini selama 2 jam pembelajaran kita akan mempelajari 2 hal ini, definisi tindakan sosial dan tipe-tipe tindakan sosial, ya gitu. Dan seperti biasa, saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok.
ya gitu. Menjadi 4 kelompok, ya. Berhitung saja bagaimana? Berhitung ya. Berhitung nanti 1 sampai 4, 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Begitu? Kita mulai dari sini. Rovin. Silakan berkumpul. Nanti kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Sudah? Oke. Nanti setiap kelompok ya, nanti setiap kelompok akan saya bagikan LKPD. Di sini LKPD-nya berisi soal yang nanti kalian akan mendiskusikan apakah soal tersebut, soal ini berisi pernyataan ini setuju atau tidak setuju. Nah, untuk mengetahui apakah pernyataan ini setuju atau tidak setuju, maka kalian harus memahami materinya dulu. Kan seperti itu ya? Nah, maka silahkan simak materi yang akan saya sampaikan dengan baik, dengan tidak ada distraksi, seperti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Masih ingat apa saja keyakinan kelasnya? Menghargai satu? Oke. Salah satu bentuk menghargai orang lain adalah ketika ada orang lain yang sedang berbicara di depan, kalian harus ngapain? Oke, gitu ya. Oke, sebelumnya saya ingin tanya ke kalian ya. Sebelumnya saya ingin tanya, adakah di sini yang pernah melakukan sesuatu karena pengaruh orang lain? Contohnya apa? Angkat tangan. Siapa? Apa tadi? Ikut organisasi. Selain itu, selain contoh ikut organisasi karena pengaruh orang lain atau teman, bermain Akmal, bermain video game. Kenapa? Diajak teman-teman ya. Oke, boleh ya gitu. Bagus sekali ya, bagus ya. Itu termasuk tindakan sosial apa bukan? Iya apa bukan? Kenapa? Kenapa? Tidak melibatkan orang lain. Terus hanya untuk diri sendiri. Oke. Tapi tadi ketika teman-teman misalkan Airina, kemudian Gibran, Rovin ikut organisasi karena teman, itu termasuk tindakan sosial nggak? Iya. Kenapa? Karena ada interaksi, ya betul ya gitu. Kan dipengaruhi berarti ada interaksi ya. Nah, jawaban kalian udah betul loh, udah pinter ya, belum masuk materi udah tahu ya gitu. Ya, tepuk tangan gitu. Apa itu tindakan sosial? Ya, perhatikan. Nah ini, jadi tindakan sosial ya, ini adalah merupakan tindakan yang mengandung makna ketika individu berhubungan dengan individu lain, di mana hasil tindakan tersebut mempengaruhi perilaku orang lain. Itulah tindakan sosial. Oke, sekarang kita bahas ke tipe-tipe tindakan sosial. Kita langsung masuk saja ke tipe-tipe tindakan sosial. Ada berapa? Jadi tindakan sosial menurut Max Weber itu dibagi menjadi 4 tipe atau 4 kategori. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental. Yang kedua adalah tindakan rasional berorientasi nilai. Yang ketiga, tindakan afektif. Dan yang keempat adalah tindakan tradisional. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental ya. Tindakan sosial ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi gini, seseorang melakukan sesuatu karena ada tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah tindakan rasional berorientasi nilai ya gitu. Jadi tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai. Ada nilai etika, estetika, moral, religi, ya gitu. Yang ketiga, tindakan afektif. Nih, tindakan afektif. Jadi tindakan sosial ini dilakukan berdasarkan karena adanya faktor emosi atau perasaan, ya gitu.
Membentak seseorang. Kenapa kok membentak? Karena kamu marah sama dia. Oh gitu. Nah ini, nah membentak ini refleks ya, refleks. Nah gitu. Makanya kadang-kadang dilakukan tanpa sadar ya, kayak gitu. Oke, gitu ya. Tapi ini pesan saya, kalau kalian refleks melakukan sesuatu yang istilahnya itu sesuatu yang negatif karena perasaan-perasaan yang negatif, coba kalian lakukan teknik stop ya, gitu. Jadi ambil nafas 4 detik, tahan 4 detik, keluarkan 4 detik. Jadi itu seperti atur nafas ya, gitu. Insya Allah ini akan mungkin sedikit meredakan emosi. Kalau kalian posisinya masih berdiri, silakan kalian duduk ya, kayak gitu. Terus atur nafas, gitu ya. Nah, selanjutnya, oke, silahkan kalian mendiskusikan hal ini dengan kelompok kalian, ya. Silahkan kalian diskusikan identifikasi tindakan sosial yang mungkin pernah kalian lakukan atau kalian lihat di lingkungan sekitar kalian, ya. Kalau menantikan tenggelam itu termasuk kasihan dimanapun. Yang penting dari tindakan kamu ada respon dari orang lain. Oke, sudah ya. Oke, silahkan. Kelompok mana yang mau membacakan hasilnya dulu? Oke, silakan. Ini dulu ya. Silakan berdiri. Yang lainnya perhatikan ya. Oke. Ya betul. Agus menangis ketika kucingnya mati. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya saya akan membagikan LKPD. Perhatikan, di sini ada pernyataan, terus ada pilihan setuju atau tidak setuju. Nanti yang tidak dipilih dicoret ya. Artinya kalau kalian memilih setuju, berarti tidak setujunya yang dicoret. Kalau kalian pilih tidak setuju, berarti setujunya yang dicoret. Oke? Sebentar, yang sudah selesai silakan ditempel di tembok. Nanti selesai? Ya. Silakan, sudah ditempel di sana. Silakan ditempel. Oke, perhatikan. Masing-masing kelompok. Perhatikan ya, silakan masing-masing kelompok untuk mendelegasikan satu orang untuk menjadi juri ya di kelompok lain. Jangan ketinggian, kasihan nanti. Ya. Untuk jaga di kelompok lain ya. Jadi nanti kita koreksi bersama. Oke? Kelompok 1 nanti jaga di stand kelompok 2. Kelompok 2 jaga di stand kelompok 3, kelompok 3 di kelompok 4, kelompok 4 di kelompok 1. Silahkan. Sudah? Sekarang dari Vivin silakan dibaca nomor 1. Itu jawabannya apa? Jawabannya nomor 1 adalah setuju. Oke. Terakhir nomor 10. Menolong lansia Jawabannya tidak setuju. Silakan dihitung betulnya. Terus ditulis. Oke, dibacakan kelompok berapa dapat skornya berapa. Perhatikan ya. Kelompok 4 jumlah 10.
Tepuk tangan sekelompok 4. Betul semuanya. Silakan dibaca. Kelompok 1 betul 7. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya untuk mengetes ya pemahaman kalian secara individu tentang materi tindakan sosial, apakah sudah paham sepenuhnya? Kalau tadi kan kalian sudah mengerjakannya secara berkelompok. Kalau sekarang dengan Kahoot itu secara individu ya gitu. Jadi siapkan smartphone kalian. Oke. Sudah ya? Sekarang kita mulai. Waktunya cuma 20 detik loh ya, jadi cepet-cepetan. Selamat kepada Travis, Gibran, dan Yesa. Oke, tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang tindakan sosial, ya kan? Kalian sudah belajar bersama saya, terus tadi juga sudah diskusi mengerjakan LPD secara berkelompok, dan tadi juga sudah mengerjakan kuis dengan Kahoot ya, malah ketagihan ya gitu. Insya Allah next pertemuan berikutnya saya bikin soal Kahoot yang lebih banyak. Nah sekarang ya, karena waktu kita sudah masuk ke bagian akhir, sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Nanti saya akan membagikan link untuk kalian nanti menjawab beberapa pertanyaan refleksi yang sudah saya siapkan. Ya, jadi ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab terkait dengan refleksi kita untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran sosiologi? Silakan kalian jawab di tablet yang sudah saya sediakan. Kemudian, apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi tindakan sosial? Silakan. Salsabila, senang sekali. Dinda, senang. Fariska, senang dan seru. Si Bang Satria, senang. Aziz, sangat amat teramat menyenangkan. Oke. Apa yang kalian dapatkan di sini ada komentar dari siapa? Falcon. Dapat mengetahui lebih luas tentang apa itu tindakan sosiologi. Saya jadi mengetahui apa aja tindakan sosiologi. Menjadi lebih tahu apa aja tipe tindakan sosiologi dan contohnya. Banyak ilmu baru yang tentunya sangat bermanfaat dari Dinda. Luar biasa. Lebih paham tentang sosial dari Satria. Ini dari Gibran. Saya bisa mengetahui apa aja tindakan sosiologi dan membantu dalam proses pembelajaran banget. Ya. Emosionalnya love. Nggak apa-apa. Menambah wawasan mengenai materi hari ini. Oke. Banyak ilmu bermanfaat. Yes. Oke. Dari materi yang dipelajari. Oke. Untuk refleksi sudah saya cukupkan sepertinya. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, adakah yang mau menyimpulkan materi hari ini? Boleh, silahkan angkat tangan. Adakah yang mau menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Faiz, silakan. Ya, yang sudah kamu pelajari hari ini apa aja? Materi tentang tindakan sosial. Oke. Tindakan sosial itu merupakan perilaku manusia yang membuat orang yang dipengaruhi oleh orang lain bisa mempengaruhi orang lain. Oke. Terus dalam sosial itu ada dua tipe yang tipe rasional, instrumental, rasional
nilai, terus AKD, terus emosional. Oke, baik, tepuk tangan untuk Faiz. Ya, oke, ya, betul sekali. Tolong minta perhatiannya sebentar ya. Betul sekali yang sudah disampaikan oleh Faiz. Jadi materi yang sudah kita pelajari hari ini adalah tindakan sosial, tindakan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain dan mempunyai tujuan tertentu. Ada berapa tipe tindakan sosial? Yang pertama, rasional instrumental, berorientasi nilai, tradisional, satu lagi afektif. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Dan untuk materi pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang hubungan sosial ya. Kalau hari ini kita belajar tindakan sosial, minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang interaksi sosial atau hubungan sosial. Seperti itu ya. Baik, karena waktunya juga sudah habis, saya akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas keaktifan kalian hari ini, luar biasa kalian. Ya, oke. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi mungkin ada perilaku atau tutur kata yang kurang berkenan. Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.